Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng enjing kasadayana anak soleh sareng soleha. Kumaha kabarna? Damang sadayana. Alhamdulillah damang sehat semua. Ibu guru juga, Bu Fitri alhamdulillah sehat. Semoga Bu Fitri doain anak soleh soleha dan keluarga semua juga diberi kesehatan ya. Pagi ini, enjing ini kita mau pembelajaran online. Nah, kalau sama Bu Fitri berarti pelajarannya bahasa Sunda. Udah kangen nih Bu Guru, pengen lihat anak soleh-soleha. Semoga anak soleh-soleha juga sama ya. Kangen sama Ibu, kangen juga sama pelajarannya bahasa Sunda. Oke, anak soleh-soleha. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu anak soleh-soleha bisa dibuka buku paketnya. Terus diambil pensil, penghapus, siap untuk belajar menyimak video ibu. Oke, anak soleh-soleha? Nah, sekarang anak soleh-soleha bisa dibuka halaman 30 ya. Buku paketnya dibuka halaman 30. Di sini ada nepikeun pamenta kababaturan. Ini artinya menyampaikan permintaan kepada teman. Nah, jadi kita akan belajar menyampaikan permintaan kepada teman. Nah, biasanya kalau menyampaikan permintaan kepada teman menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa basajan. Nah, bahasa basajan itu bahasa sehari-hari atau bahasa sederhana. Nah, kalau meminta permintaan pamenta untuk kepada orang yang lebih tua biasanya menggunakan bahasa lemes atau bahasa yang hormat. Sekarang kita belajar nepikeun pamenta kabaturan. Di sini ada contohnya, anak soleh-soleh nanti bisa dibaca. Di sini kalimat permintaannya yang mana? Nah, ada yang ibu kasih tanda, Nela ajarkeun abdi nyieun bewara, tanda seru. Nah, ini adalah kalimat pamenta. Kenapa kalimat pamenta? Dia tuh meminta untuk mengajarkan, membuat kalimat pengumuman, berarti permintaan. Nah, itu termasuk kalimat peminta. Nah, ada lagi yang bawahnya, hayu urang nyieun babarengan. Nah, ayo kita membuat sama-sama. Ini juga kalimat pamenta atau kalimat permintaan. Kenapa? Karena itu mengajak untuk meminta, mengajak untuk membuat bersama-sama. Jadi, Bu, kok tadi nggak ada kata hayu dan di sini ada kata hayu? Iya, kalimat ajakan sama juga namanya itu kalimat pamenta, meminta tolong, mengajak untuk membuat sama-sama. Kalau yang atas kan meminta tolong untuk mengajarkan. Nah, jadi nepikeun pamenta kabaturan, menyampaikan permintaan kepada teman. Nah, biasanya menggunakan bahasa basajan atau bahasa sederhana yang tadi ibu sebutkan. Nah, kalimat pamenta itu biasanya ada berupa apa aja? Ada kalimat ajakan di dalamnya, ada kalimat permintaan tolong, kalimat perintah, dan semua bersifat permintaan. Jadi semua itu bersifat permintaan dan biasanya diakhiri kalimat menggunakan tanda seru. Jadi setiap kalimatnya itu diakhirinya ada tanda seru. Nah, sampai sini anak soleh-soleh sudah paham? Bisa diingat kalimat pamenta. Nah, nanti bisa ditulis sama anak soleh-soleha. Kalimat ajakan, ada kalimat permintaan tolong, perintah, dan semuanya itu bersifat permintaan dan biasanya diakhiri kalimat menggunakan tanda seru. Oke. Nah, ini contoh nepikeun pamenta. Di sini ada contohnya. Nomor 1, hayu urang ulin bareng. Nah, ini kalimat ajakan, tapi ini tuh kalimat pamenta karena dia tuh meminta untuk bermain bersama. Nomor 2 ada lagi, Naila tong hilap ke enjing ka bumi abdi. Nah, ini kalimat pamenta. Kenapa di sini juga kalimat pamenta juga? Karena di sini untuk meminta untuk hadir. Nah,
Jadi kalimat undang juga termasuk kalimat pamenta. Dan nomor 3 ada juga Rapa ajaran orang naik sepeda. Nah, ini kalimat minta tolong sama ini juga kalimat pamenta karena meminta untuk mengajari naik sepeda. Dan nomor 4 juga ada Jahian maju ke hareup. Nah, dia ini kalimat perintah, kalimat paminta juga. Jadi meminta untuk maju ke depan. Jadi di setiap kalimat paminta itu ada kalimat ajakan, itu kalimat paminta. Undangan juga termasuk kalimat paminta. Minta tolong juga termasuk kalimat paminta, dan perintah juga termasuk kalimat paminta. Sudah mengerti anak soleh-soleha? Nah, ini contohnya anak soleh-soleha, nanti bisa dibaca kembali, bisa dipahami supaya mengerti ya anak soleh-soleha. Alhamdulillah materinya telah Ibu sampaikan tadi. Semoga yang Ibu sampaikan dimengerti sama anak soleh-soleha. Nanti tugasnya nih biar mereview apa yang tadi Ibu sampaikan anak soleh-soleha, buat dibuka di halaman 32. Nah, di sini ada melengkapi kalimat ajakan kepada teman. Jadi anak soleh-soleha tinggal melengkapi kalimatnya dengan kata-kata yang sudah ada di sini. Nah, kata-katanya ada di dalam kotak. Nah, dilengkapi di kalimatnya biar menjadi kalimat ajakan atau kalimat pamenta ke teman. Nah, kalau sudah selesai nanti hasilnya dipoto, dikirim ke Bu Fitri ya. Nanti Bu Fitri cross check mana yang salah dan mana yang betul. Oke, anak soleha, semangat ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi Ibu masih banyak kekurangan atau masih kurang dimengerti. Nanti anak soleh-soleha bisa tanyakan lagi ke Ibu mana yang kurang pahamnya ya. Dan tentunya tak bosan-bosannya Ibu mau tetap mengingatkan, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin olahraga walaupun hanya 30 menit. Dan apabila keluar nih, jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, jangan memegang area muka sering-sering. Oke anak soleh-soleha, mungkin itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak soleh-soleha.